selamat datang. Silakan duduk dulu, Terima Mbak. kasih, Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu bagaimana tadi pas perjalanan ke sini, Mbak? Tadi saya sempat kehujanan sih di jalan, tapi untungnya saya bawa jas hujan. Oh iya, memang setiap hari ini hampir hujan terus, mungkin karena musimnya ya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Salwa. Oh, Mbak Salwa, baik. Baik Mbak Salwa, perkenalkan saya Maya selaku konselor dalam sesi konseling hari ini ya. Seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, sesi hari ini berlangsung selama 60 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang Mbak Salwa hadapi saat ini. Dan semua yang akan Mbak Salwa sampaikan hari ini akan terjaga kerahasiaannya. Sebelum dimulai, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mbak? Sepertinya cukup ya, Bu, buat saat ini. Oke, baik Mbak Salwa. Baik Mbak Salwa. Saya tahu tidak nyaman untuk berbicara tentang masalah yang Mbak hadapi saat ini. Jadi saya di sini ingin memastikan bahwa Mbak Salwa ini merasa nyaman. Dan tentunya Mbak Salwa datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Saya merasa lelah dengan situasi ini. Sepertinya saya tidak bisa keluar dari situasi ini, Bu. Baik Mbak Salwa, berarti sepertinya masalah yang Mbak alami saat ini tuh sangat membebani pikiran Mbak Salwa ya. Yang harus Mbak Salwa tahu bahwa Mbak Salwa itu tidak sendiri ya Mbak. Oke, mari kita bahas secara perlahan. Mbak Salwa ini mau mulai dengan menceritakan apa yang paling mengganggu pikiran Mbak Salwa dulu untuk saat ini. Saya memiliki hubungan yang tidak sehat. Pasangan saya seringkali kasar ke saya. Terus dia juga segan buat main fisik. Dia sering banget marah-marah ke saya tanpa ada alasan yang jelas. Terima kasih sudah berani menceritakan ini ya Mbak. Saya tahu pasti sulit untuk Mbak Salwa untuk menceritakan masalah saat ini. Ketika tadi Mbak bilang kalau dia pernah menyakiti Mbak secara fisik, untuk sekarang apakah Mbak merasa aman? Saya benar-benar merasa tidak aman, Ibu. Karena dia selalu ingin tahu saya ada di mana, sama siapa. Bahkan kalau saya pergi dengan teman-teman saya pun itu tidak boleh. Apalagi kalau ada cowoknya. Pasti dia akan marah besar, marah gak jelas. Saya takut dia menyakiti saya lagi. Oke, Mbak Salwa, dari yang saya dengar tadi, sepertinya situasi ini sangat serius ya. Dan saya sangat prihatin mendengarnya. Mbak Salwa sendiri merasa takut setiap saat untuk saat ini? Iya. Saya pernah mencoba untuk mengakhiri hubungan ini, tapi dia mengancam saya. Dia mengancam saya untuk bunuh diri kalau saya mengakhiri hubungan ini dengan dia. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Mbak Salwa, saya bisa merasakan betapa beratnya tekanan yang Mbak alami saat ini ya. Saya merasa Mbak Salwa ini berada dalam situasi yang sangat kompleks. Kita akan mencari solusi bersama-sama ya. Kita coba terlebih dahulu langkah demi langkah. Oke, pertama-tama Mbak perlu tahu bahwa tidak ada yang berhak untuk menyakiti Mbak di sini, baik secara fisik, verbal maupun emosional. Dan apa yang Mbak alami ini adalah bentuk kekerasan Mbak. Dan Mbak tidak pantas diperlakukan seperti itu. Lalu sekarang
Mbak maunya bagaimana dari Mbak Salwanya sendiri? Saya ingin sekali lepas dari hubungan ini karena saya udah gak sanggup juga. Tapi gimana kalau saya mengakhiri hubungan ini, dia benar-benar melakukan ancamannya itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Oke, baik. Sebelumnya apakah sudah ada percobaan bunuh diri yang dilakukan saat Mbak Salwa ingin minta putus yang kemarin, atau ini pertama kalinya? Ini baru pertama kali sih, Bu. Tapi saya takut kalau saya minta putus lagi, dia akan benar-benar melakukan hal itu. Maka dari itu saya gak bahas lagi tentang itu, tentang putus itu. Baik, baik. Saya mengerti kekhawatiran yang Mbak Salwa alami saat ini. Ya Mbak, dan ancaman seperti itu sering digunakan oleh pelaku untuk mempertahankan kendali atas pasangannya. Dan penting juga untuk diingat bahwa Mbak itu tidak bertanggung jawab ya atas tindakan dia, dan Mbak juga tidak bisa mengontrol pilihan atau perilakunya. Tapi Mbak Salwa ini bisa mengambil langkah untuk melindungi diri Mbak saat ini juga. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Baik Mbak Salwa, langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah memastikan keselamatan Mbak terlebih dahulu ya. Apakah Mbak ini punya teman dekat atau keluarga yang bisa Mbak percayai untuk membantu masalah Mbak saat ini? Saya punya seorang teman baik. Dia pernah bilang kalau butuh bantuan saya bisa menghubunginya. Baik, itu sangat bagus Mbak. Oke. Kita juga bisa di sini melibatkan ya pihak-pihak yang lebih profesional seperti organisasi atau lembaga perlindungan kepada perempuan. Nah, mereka ini bisa memberikan tempat yang aman dan dukungan tambahan. Dan yang kedua, kita akan membangun keberanian Mbak ini sendiri untuk mengakhiri hubungan dengan aman. Dan pastinya Mbak Salwa akan merasa nyaman juga. Dan Mbak juga ini tidak harus melakukan seorang diri kok. Nah, ancaman yang dia buat ini yaitu manipulasi Mbak. Dan itu tidak boleh menghentikan Mbak untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Tapi Bu, bagaimana kalau dia tetap mencari-cari saya, mengejar-ngejar saya? Baik Mbak, kalau begitu ada langkah-langkah hukum yang bisa kita ambil di sini, seperti melaporkan ancaman atau kekerasan kepada pihak yang berwenang. Lalu saya juga akan membantu Mbak Salwa ini mencari tahu bagaimana prosesnya nanti ini berjalan, dan Mbak itu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Baik Bu, saya pun tidak mau ada di situasi seperti ini terus-menerus. Saya ingin kembali normal, hidup saya seperti dulu. Dan itu adalah tujuan yang sangat mungkin ya Mbak. Mbak Salwa ini sudah mengambil langkah pertama dengan datang ke sini hari ini, itu sudah sangat bagus. Dan kita akan bekerja sama ya Mbak untuk memastikan bahwa Mbak ini mendapatkan dukungan yang Mbak butuhkan untuk saat ini. Jadi Mbak mau mengambil jalur hukum untuk mengakhiri hubungan ini? Sepertinya iya Bu. Oh baik, pilihan yang sangat bagus Mbak. Dalam hal ini saya akan membantu Mbak untuk melaporkan kekerasan dan ancaman yang Mbak dapatkan ke pihak berwenang ya. Dan saya juga akan membantu Mbak untuk terhubung dengan lembaga atau organisasi perlindungan perempuan agar Mbak Salwa saat ini merasa aman. Baik. Terima kasih ya Bu telah membantu permasalahan saya ini. Untuk saat ini saya udah cukup lega dan merasa aman. Oke.
Sama-sama Mbak. Sekali lagi saya juga berterima kasih sama Mbak Salwa karena sudah memilih untuk datang ke sesi konseling hari ini. Dan kalau ada sesuatu yang ingin Mbak ceritakan lagi atau di luar kendali Mbak, bisa hubungi saya ya. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit pulang ya Bu. Iya, baik Mbak, hati-hati di Terima jalan kasih Mbak. ya.